Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat jalan berlubang, sebuah truk menabrak pengendara sepeda motor di Desa Sinunukan 4, Kabupaten Mandailing, Natal. Pengendara motor dalam kondisi kritis. Tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sergap kapal nelayan asal Aceh di perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Polisi sita 190 kg sabu-sabu asal Malaysia. Tolak eksekusi dari pengadilan, warga lingkungan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, memblokade jalan dengan ban bekas dan besi. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan pada Rabu siang. Di lokasi ini, 2 unit rumah dan 3 kios ludes dilahap si jago merah. Kepulan asap hitam menyelimuti Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan pada Rabu siang. Di kawasan ini, sejumlah bangunan terlihat dilahap-apungkan si jago merah. Menurut informasi, kebakaran ini berawal dari salah satu warung makan. Saat itu warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari dalam rumah. Namun banyaknya material dan tiupan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. 3 unit kios dan 2 rumah warga ludes dilahap api. Datang dia ke gang, datang kasih orang itulah kita dibangkas. Berarti kakak lihat sempat besar apinya ini ya? Dalam besok malah besar. Pak, warga di sini awal mulanya dari mana apinya kan? Dari Nasi goreng. Dari penjual nasi goreng itu ya? Nasi goreng. Kurang lebih sekitar jam 11 kita menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di wilayah Jalan Merdeka, lebih tepatnya itu di Green. Tadi yang hangus adalah kios, berupa kios dan rumah yang merupakan tempat ada daripada warga. Tadi api berasal dari salah satu kios, kemudian menjalar ke tempat lainnya, dan itu hampir sudah mengenai sebuah masjid. Tapi berhasil kita padamkan. Tadi kita sudah mengerahkan 5 unit armada tanker untuk membantu pemadaman, dan sampai saat ini anggota masih tetap berusaha untuk memadamkan tadi. Jadi untuk sementara ini namanya kios ini merangkap rumah juga. Hari ini sekitar 3 kios kalau tidak salah, 3 kios dan 1 rumah, 2 unit rumah. Untuk korban sendiri ada nggak bang yang kebakaran? Sampai saat ini belum ada kita deteksi merupakan korban. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sejauh ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan. Warga lingkungan 17 hingga 20 di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, memblokade jalan dengan ban bekas dan besi. Ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pengadilan yang akan mengeksekusi rumah mereka. Ratusan warga dari lingkungan 17 hingga 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Kamis pagi memblokir Jalan Aluminium 1 dengan ban bekas dan besi. Upaya ini dilakukan sebagai penolakan terhadap rencana eksekusi tanah dan rumah seluas 17 hektar oleh Pengadilan Negeri Medan yang rencananya akan dilakukan pada Rabu sore sebelumnya. Selain pemblokiran jalan, warga juga membacakan pernyataan sikap jika pengadilan tetap melakukan eksekusi di tempat tinggal mereka. Warga beralasan rumah mereka saat ini sudah memiliki sertifikat tanah resmi dari Badan Pertanahan Nasional sejak lama. Karena itulah pengadilan dinilai tidak punya hak untuk melakukan eksekusi, meski pemohon eksekusi lahan atas nama Parinduri menang pada sidang pengadilan. Hari ini eksekusi dilakukan, rencananya sudah dilakukan, akan dilakukan oleh pengadilan ya. Surat sudah kita terima. Ya, keluarga akan dilaksanakan eksekusi pada hari ini.
jam 9 ya. Tetapi persoalan eksekusi ini adalah persoalan bahwa masyarakat di lingkungan 16, 17, 20 Kelurahan Tanjung Mulia itu bukan para pihak yang ada dalam berperkara ya. Mereka tidak pernah terlibat dalam berperkara, bukan pihak. Kemudian mereka diteguhkan oleh putusan eksekusi, sehingga artinya mereka bukan pihak dan mereka juga mempunyai surat tanah hak yang jelas, alas hak yang jelas, sehingga eksekusi dilakukan terhadap orang yang bukan melakukan perbuatan melawan hukum, bukan juga orang yang tidak mempunyai alas hak, bukan orang penggarap, dan di dalam peraturan dari Mahkamah Agung juga menyatakan apabila ada perlawanan pihak ketiga yang dapat menunjukkan milik ya, surat milik, itu seharusnya ditunda dulu di pengadilan. Ya. Warga tetap berjaga di lokasi agar eksekusi lahan tidak terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ratusan pensiunan eks-karyawan PT PN2 menggelar unjuk rasa di depan kantor PT PN2 Regional 1 di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Mereka menuntut hak pensiunan yang diduga diberikan tidak sesuai ketentuan. Ratusan pensiunan eks-karyawan PT PN2 menggelar unjuk rasa di depan kantor PT PN2 Regional 1 di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Para pensiunan yang berusia 65 hingga 75 tahun ini berjalan hampir 1 km dari simpang pintu tol Tanjung Morawa menuju kantor PT PN2. Mereka menuntut hak pensiun yang diduga diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu senilai Rp150 hingga Rp300.000 per orang. Selain itu, mereka juga meminta Dirut PT PN2 mengaktifkan kembali santunan beras yang sejak tahun 2008 hingga saat ini tidak lagi diberikan. Sempat memicu kemacetan lalu lintas, mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor menunggu 10 perwakilan pensiunan yang sedang melakukan negosiasi dengan manajemen PT PN2. Kita hanya mau menuntut hak kita yang terabaikan, ya, di mana beras jatuh ya sejak 2008 tidak diberikan. Kan hanya sederhana, Pak. Jadi kita berharap kelihatan direksi terbentuk supaya ini kan diberikan begitu. Nah, kemudian tadi ya kita juga masalah uang beras ini kan sudah ada surat yang beredar di tingkat direksi dan para pejabat-pejabat yang terkait. Tapi kita tidak lanjut, nggak ada. Ini mau kita sakit hati. Kalau begitu dijawab memang tidak ada lagi, ya jawab aja dengan surat. Karena itu surat sudah diteken gitu loh. Nah, kalau memang juga dibatalkan, memang jadi sudah dibatalkan. Jadi tidak berkembang dia. Tidak liar berita ini begitu. Nah, ini kita harapkan. Jadi kita harapkan adil lah. Pak Idris, tolong adil aja. Rencananya pihak PT PN2 akan kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan massa untuk membahas hak dan tuntutan para pensiunan eks PT PN2 di Sumatera Utara ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.